Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan tindakan pemasangan infus dan transfusi darah. Selamat menyaksikan. Persiapan alat yang pertama, nirbekan atau bengkok, ada infus set, ini IV kateter ukuran 20 dan 22, cairan infus, betadine, alkohol swab, handscoon, tourniquet, perlak, hand sanitizer untuk cuci tangan, dan tiang infus. Prosedur pertama, periksa arahan dokter dan tanyakan atau konfirmasi kembali tentang jumlah dan cairan yang dibutuhkan. Isi. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Lisa. Ibu Lisa apa? Boleh lihat gelangnya? Lisa apa namanya? Tatiana. Tanggal lahirnya berapa, Bu? 13 Oktober 99. Perkenalkan, nama saya Suster Nesa. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan infus ya, Bu, untuk memenuhi kebutuhan cairan Ibu. Bukan dengan dehidrasi ya di dalam di sini. Ya, sebelumnya saya minta izin dulu. Apakah Ibu bersedia? Ya, Saya mau siapkan alat pencuci tangan dulu ya, Bu. iya. Permisi. Atur peralatan dalam bak instrumen, lalu periksa cairan yang akan digunakan, yaitu tanggal kadaluarsanya bisa dicek, lalu kebocoran cairannya, lalu apakah ada endapan juga atau benda-benda asing yang terdapat di dalam cairan infus, beserta infus setnya. Kita cek juga tanggal kadaluarsanya dan adanya robek atau tidak dalam pembungkus infus set tersebut, karena ini steril. Siapkan cairan yang akan diberikan, buka infus set dari plastiknya dan tetap jaga sterilan infus setnya. Buka cairannya, penutupnya, lalu dibuka juga. Pasang selang drip 2-4 klem, 4 cm klemnya. Lalu jangan lupa diklem. Lalu gantungkan ke tiang infus. Pencet klem atau penampung agar cairan masuk ke dalam drip. Lalu klemnya dibuka. Alirkan air infus sampai memenuhi selang. Lalu sekali lagi, pastikan udara tidak berada di dalam selang dengan cara meluruskan. Dekatkan alat pasien. Ibu Lisa. Iya. Di sini saya akan melakukan tindakan infus. Posisi Ibu udah nyaman belum? Sudah, begini aja. Iya. Lalu tutup sampiran dan saya akan melakukan tindakan pemasangan infus di punggung tangan sebelah kanan ya, Bu ya. Oh iya. Sebelumnya saya akan menaruh perlak dan memasang tourniquet ya, Bu. Iya. Pasang tourniquet untuk mengklem vena 10-12 cm di atas vena yang akan mau ditusuk. Ibu tolong bantu genggam tangannya ya. Iya. Ya. Cuci tangan. Jangan apa? Pasang sarung tangan. Sudah memakai sarung tangan, lalu desinfeksi area yang akan mau dilakukan penusukan. 1 putaran saja. Kali ini kita akan menggunakan IV kateter atau buket nomor 22 ya.
silakan melakukan penusukan ya. Jangan dikakuin ya, Iya. dilemesin aja. Tarik nafas yang dalam kalau sakit ya. Iya. Tarik nafas tiup ya. Saya tusuk ya, permisi. Tusuk dalam derajat 30 derajat. Tarik nafas. Maaf ya. Kalau darah udah keluar gini berarti sudah dipastikan masuk ke vena. Lalu dikendurkan jarumnya, dimasukkan lagi ya, ditahan, didep, dicopot lalu disambungkan ke selang infus atau cairan infus. Dicopot tourniquetnya, dialirkan. Jika sudah mengalir berarti sudah masuk ke vena. Lalu jangan lupa diplaster. Dibuka aja, dilemesin. Atur cairan sesuai dosis. Dicatat juga tanggal pemberian dan jam pemberian, lalu ditempelkan di sini. Setelah terpasang, bereskan alat. Siap Bu. Lepaskan sarung tangan dan jangan lupa catat jam dan tanggal pemberian, lalu diletakkan di sini di bawah pasien. Isi ya Bu. Infusnya. Selanjutnya dikesel selesai, cuci tangan kembali, jangan lupa. Dan konfirmasi lagi kembali ke pasien. Ibu, tindakan pemasangan infusnya sudah selesai, gimana rasanya? Sakit ya? Iya. Gak apa-apa ya Bu, biar Ibu cepat sembuh dan kebutuhan cairannya terpenuhi. Saya Suster Tessa, mohon izin pamit. Kalau ada apa-apa pencet dulu aja ya. Iya. Saya yang berdinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Misi Bu, Iya. semoga cepat sembuh Ibu Lisa. Terima kasih. Dokumentasi pada hari ini tanggal 12 Juni 2021 hari Senin jam 8 pagi telah dilakukan pemasangan infus kepada Ibu Lisa Octaviani tertanda perawat Tesalonika. Untuk prosedur pemasangan transfusi tidak jauh beda dengan pemasangan infus, namun yang dibedakan adalah IV kateter yang digunakan yang lebih besar, yaitu biasanya nomor 18 dan 19, dan yang digunakan selang infusnya atau infusetnya adalah yang memiliki jaring. Bisa dilihat, ini adalah blood set atau set darah, dan ini yang membedakan dengan infuset. Kalau infuset lebih polos, kalau blood set ada jaringnya ya. Dan sebelum pemberian transfusi darah, biasanya kita melakukan pemberian NaCl 0,9% dan 100 ml. Dan ini dialirkan ke pasien. Pagi. Dengan Ibu siapa? Bisa. Ibu Lisa. Saya boleh lihat gelamnya? Dengan Ibu Lisa apa? Octaviana. Taviana. Tanggal lahirnya berapa Bu? 13 Oktober 1999. Sesuai ya. Perkenalkan, saya Suster Tessa. Di sini saya akan memberikan Ibu transfusi darah ya Bu. Iya. Sebelumnya tadi Ibu sudah melakukan persetujuan ya bahwa akan dilakukan transfusi darah karena hemoglobin Ibu rendah ya. Ibu Lisa, jika nanti saat pemberian transfusi Ibu mengalami gatal kemerahan pada area transfusi,
atau pada tubuh ibu, tolong kabari kami ya. Iya. Permisi, saya ingin menyiapkan darahnya dulu. Mari. Teman-teman, ceritanya ini produk darahnya ya. Kita harus mengidentifikasi kebenaran produk darah dan klien. Yang pertama, pemeriksa yang tertera pada kantung darah dan informasi pada kantung itu sendiri. Lalu untuk darah lengkap, pemeriksaan golongan A, B, O, dan tipe resus pada catatan klien harus dicek juga. Lalu periksa ulang produk darah dengan pesanan dokter. Lalu periksa tanggal kadaluarsa pada kantong dan periksa darah terhadap adanya bekuan. Lalu jangan lupa lakukan double check pada darah. Dan darah disimpan pada suhu ruangan kurang lebih 30 menit setelah dikeluarkan dari kotak darah. Dengan cara pertama dialirkan pada air keran atau direndam dengan air, tetapi pastikan selang penyambungnya tidak bocor. Dan dengan perlahan balikan kantung darah 1-2 kali untuk mencampur sel-sel tetapi tidak digoncang. Seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya. Teman-teman, ceritanya ini darah yang akan diberikan ya. Yang pertama untuk pemberian kita masukkan seperti ini sama, lalu isi filter agar darah masuk ke filter ini, lalu dibuka klemnya, berikan tetesan darah 10-15 tetes untuk 10 menit pertama, lalu untuk selanjutnya 30 menit pertama berikan 28-30 tetes. Selanjutnya, pantau tanda-tanda vital klien setiap 5 menit selama 15 menit pertama, setiap 15 menit pertama selama 1 jam pertama, lalu pantau lagi selama pemberian transfusi darah, lalu tanyakan keluhan klien, apakah ada keluhan atau tidak selama pemberian transfusi. Ibu Lisa, apakah ada gatal-gatal, kemerahan, atau tidak nyaman di badan? Oh, belum ya. Tidak ya Bu ya, berarti aman ya Bu. Jika ada tanda reaksi, hentikan pemberian transfusi, diklaim lalu diberikan NaCl kembali yang 0,9% 100 ml. Lalu konsulkan ke dokter. Ibu gimana? Gak ada keluhan kan ya? Gak ada gatal-gatal kemerahan ya? Udah saya tinggal ya Bu. Permisi, rapikan alas dan cuci tangan 6 langkah. Jangan lupa dokumentasikan serta lakukan pemeriksaan hemoglobin setelah 24 jam pemberian.